Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Helfitria Channel. Kembali saya upload bagian 3-nya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ditonton pada bagian 1 dan bagian 2-nya. Oke, selamat berlatih. Soal nomor 31. Dalam menerapkan teori belajar sosial yang dapat dijadikan model untuk ditiru kecuali A. Guru pengajar di kelas, B. Teman satu kelas, C. Pahlawan nasional, D. Alumni, E. Teman sebangku. Jawaban D. Pembahasan dalam menerapkan teori belajar sosial yang dapat dijadikan model untuk ditiru antara lain guru pengajar, teman satu kelas atau pahlawan nasional. Alumni bukan merupakan salah satu model untuk ditiru dalam penerapan teori belajar sosial karena alumni statusnya tidak sama, bukan komunitas dan tidak sebagai simbol. Soal nomor 32. Untuk mendukung agar ketiga elemen pengaturan diri yang meliputi pemantauan diri, evaluasi diri, dan refleksi diri mempunyai dampak positif dan maksimal pada kemampuan pengaturan diri siswa, maka ada prosedur yang harus dilalui. Berikut ini yang bukan termasuk salah satu prosedurnya adalah A. Penentuan tujuan, B. Tanggung jawab, C. Pemberian insentif, D. Penilaian atau evaluasi, E. Penentuan tugas. Jawaban D. Pembahasan untuk mendukung agar ketiga elemen pengaturan diri yang meliputi pemantauan diri, evaluasi diri, dan refleksi diri mempunyai dampak positif dan maksimal pada kemampuan pengaturan diri siswa, maka ada prosedur yang harus dilalui. Soal nomor 33. Kecerdasan majemuk atau multiple intelijensi merupakan berbagai kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh siswa untuk A. Menjawab pertanyaan, B. Memecahkan masalah, C. Mengenal semua teman kelas, D. Mengembangkan diri, E. Mengerjakan tugas. Jawaban B. Pembahasan kecerdasan majemuk atau multiple intelijensi merupakan berbagai kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh siswa untuk memecahkan masalah. Karena dengan sejumlah kemampuannya itu, maka anak dapat memecahkan masalahnya sesuai dengan konteksnya. Soal nomor 34. Berikut ini yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah A. Mampu bermain dalam kelompok, B. Mampu menjadi pemimpin, C. Mudah berkonsentrasi, D. Peka terhadap lingkungan belajar, E. Peka terhadap teman. Jawaban C. Pembahasan beberapa karakteristik kecerdasan interpersonal antara lain yaitu 1. Mampu bermain dalam kelompok, 2. Mampu menjadi pemimpin, 3. Peka terhadap lingkungan belajar, 4. Peka terhadap teman. Soal nomor 35. Pendidikan memiliki beberapa sifat. Salah satunya adalah pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bersifat A. Humanisasi, B. Individualitas, C. Organisasi, D. Sosialitas, E. Potensialitas. Jawaban A. Pembahasan pendidikan memiliki beberapa sifat.
Salah satunya adalah pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bersifat humanisasi. Soal nomor 36. Pada dasarnya, upaya pemberitahuan pada bidang pendidikan tertuju pada peningkatan mutu proses dan produk sistem pendidikan nasional. Proses dan produk tersebut terutama tertuju dalam bidang titik-titik. A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar. B. Pembebasan biaya pendidikan pada pendidikan dasar. C. Cara mengatasi kendala terhadap pelaksanaan inovasi pendidikan. D. Pendemokrasian pendidikan di Indonesia. E. Peningkatan pemerataan fasilitas pembelajaran. Jawaban A. Pembahasan. Pada dasarnya, upaya pembaharuan pada bidang pendidikan tertuju pada peningkatan mutu proses dan produk sistem pendidikan nasional. Proses dan produk tersebut terutama tertuju dalam bidang peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Soal nomor 37. Alat untuk yang digunakan untuk mengukur kemampuan afektif siswa digunakan titik-titik. A. Tes objektif. B. Tes berupa angket. C. Tes kemampuan gerak. D. Tes kemampuan fungsional otot tubuh. E. Tes berupa pilihan ganda dan esai. Jawaban B. Pembahasan. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan afektif siswa adalah tes berupa angket. Soal nomor 38. Langkah pertama yang dilakukan dalam mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan yaitu A. Menjumlahkan skor-skor yang diperoleh. B. Menggali semua skor yang diperoleh. C. Menentukan besarnya jumlah orang dalam kelas. D. Mencari nilai rata-rata dengan pendekatan rumus. E. Menentukan tentang skor terbesar dikurangi skor kecil. Jawaban A. Pembahasan. Langkah pertama yang dilakukan dalam mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan yaitu dengan menjumlahkan skor-skor yang diperoleh. Nomor 39. Ketika proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yaitu A. Condition of learning. B. Information processing. C. Cognitive development. D. Social learning. E. Affective learning. Jawaban C. Pembahasan. Salah satu implikasi dari penerapan teori belajar cognitive development adalah dengan melontarkan pertanyaan kepada siswa. Berbeda dengan teori belajar yang lain yaitu 1. Pola dasar pembelajaran pada teori belajar condition of learning tidak dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa. 2. Pola dasar pembelajaran pada teori belajar information processing adalah dengan mengaitkan proses belajar yang baru ke dalam struktur kognitif. 3. Pola dasar pembelajaran pada teori belajar social learning adalah dengan pemberian model, penguatan, dan pelatihan ulang. Soal nomor 40. Ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh seorang guru ketika mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan. A. Kurikulum. B. Kerangka pembelajaran. C. Sistem. D. Evaluasi. E. Penilaian. Jawaban A.
Pembahasan. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang guru ketika mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan kurikulum. Karena ada waktu mengembangkan strategi pembelajaran, seorang guru harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Pada tahap ini guru tidak harus menetapkan kerangka pembelajaran. 2. Untuk menyusun strategi pembelajaran tidak perlu sistem. Dan 3. Evaluasi tidak diperlukan dalam menyusun strategi pembelajaran. Soal nomor 41. Agar siswa beraksi terhadap materi yang diberikan oleh seorang guru, maka gambar yang digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar SR hendaknya A. Berwarna gelap, B. Seminimal mungkin, C. Berwarna-warni, D. Semaksimal mungkin, E. Seadanya saja. Jawaban D. Pembahasan. Agar siswa beraksi terhadap materi yang diberikan oleh seorang guru, maka gambar yang digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar SR hendaknya semaksimal mungkin. Karena dengan menggunakan media pembelajaran yang maksimal, diharapkan siswa menjadi lebih memahami materi pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Dalam media pembelajaran sebaiknya tidak menggunakan warna gelap. 2. Penggunaan media dalam pembelajaran sebaiknya diperbanyak agar siswa lebih memahami materi pembelajaran. Dan 3. Penggunaan media yang berwarna-warni akan membuat siswa menjadi bingung. Soal nomor 42. Pada proses pembelajaran, guru memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan satu soal. Tindakan yang dilakukan oleh guru merupakan salah satu contoh penerapan teori belajar. A. Classical conditioning, B. Connectionism, C. Constructivist, D. Behaviorist, E. Operant conditioning. Ban B. Pembahasan. Pada proses pembelajaran, guru memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan satu soal. Tindakan yang dilakukan oleh guru merupakan salah satu contoh penerapan teori connectionism. Karena adanya pemberian hadiah atau pujian motivasi siswa untuk belajar akan lebih kuat. Dalam teori belajar yang lain dapat dijelaskan bahwa 1. Dalam teori belajar classical conditioning, bukan penguatan melalui pemberian hadiah atau pujian yang memotivasi siswa dalam belajar. 2. Dalam teori belajar behaviorism, perubahan mental yang terjadi pada diri siswa tidak diketahui dengan jelas penyebabnya. 3. Teori belajar operant conditioning tidak mengenal adanya penguatan. Soal nomor 43. Salah satu contoh dari adanya dampak dari keyakinan atau kemampuan diri seseorang siswa adalah A. Reznal dapat menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang tua. B. Hasna merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. C. Zanuar merasa pusing setelah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. D. Aliando menangis setelah berantem dengan Atwa untuk berebut mengerjakan tugas. E. Ardian dapat mengendarai motor dengan bantuan ayahnya. B. Pembahasan. Salah satu contoh dari adanya dampak dari keyakinan atau kemampuan diri seorang siswa adalah Hasna merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. Karena Hesti menunjukkan ketidakyakinan akan dirinya dalam menghadapi tes. Maksudnya ini namanya Hasna. Jadi Hasna merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes, karena Hasna menunjukkan ketidakyakinan akan dirinya dalam menghadapi tes. Soal nomor 44.
Salah satu contoh bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengaktifkan indera anak didik agar dapat berkembang secara maksimal yaitu A. Siswa berolahraga di lapangan. B. Guru memberi hadiah kepada siswa berprestasi. C. Siswa diajak berkarya wisata. D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. E. Siswa diajak bermain di halaman sekolah. Jawaban D. Pembahasan. Salah satu contoh bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengaktifkan indera anak didik agar dapat berkembang secara maksimal yaitu siswa belajar di ruang laboratorium bahasa, karena kegiatan ini dapat melatih cara mendengar dan efektif kepada siswa. Soal nomor 45. Pertanyaan berikut yang termasuk contoh kegiatan atau cara melatih intelijensi secara berimbang adalah A. Mengejar siswa untuk berdiskusi tentang pelajaran tertentu. B. Siswa diberi tugas untuk menyelesaikan suatu masalah. C. Melakukan studi dokumentasi tentang data-data siswa. D. Mengobservasi perilaku guru dan siswa. E. Mengamati ruang kelas sampai hafal. Jawaban A. Pembahasan. Salah satu pernyataan yang termasuk contoh kegiatan atau cara melatih intelijensi secara berimbang adalah melakukan studi dokumentasi tentang data-data siswa, karena kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mengetahui intelijensi primer siswa. Oke, demikianlah pembahasan soal kali ini, ada sekitar 45 soal. Ini saya bagi menjadi 3 bagian. Ada bagian 1 pada video yang sebelumnya, bagian 2, dan ini bagian 3 yang terakhir. Bagi teman-teman yang belum melihat bagian 1 dan 2, silakan lihat pada video sebelumnya. Terima kasih bagi yang sudah mampir, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.